promise, I swear, I swear. Yeah, admit it. Yo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nova Safitri dengan NIM 2211074. Saya dari kelas Informatika FC dengan mata kuliah Sains Data. Jadi pada video kali ini saya akan membahas serta menerapkan integrasi data dengan menggunakan aplikasi Epic Miner. Namun sebelum kita ke penerapannya, di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang regresi data ini. Regresi ini dia merupakan sebuah metode dalam data science untuk memprediksi nilai kontinu ataupun nilai numerik. Nah, berbeda dengan klasifikasi yang memprediksi kategori. Regresi ini digunakan untuk memprediksi nilai seperti harga, lalu jumlah atau tingkat emisi. Ini dia regresi. Jadi regresi didefinisikan sebagai suatu proses untuk memodelkan hubungan antara variabel input dengan variabel output yang bersifat kontinu. Contohnya seperti memprediksi harga rumah, penjualan produk, maupun tingkat emisi kendaraan berdasarkan fitur tertentu. Nah, ini untuk model regresinya. Jadi, pada model regresi ini merupakan representasi matematis dari hubungan antara variabel bebas dan variabel yang terikat. Model ini digunakan untuk memahami pola data dan juga melakukan prediksi terhadap data yang baru. Nah, ini tipe model regresi. Jadi, tipe model regresi ini dia ada dua. Yang pertama itu regresi sederhana. Nah, regresi sederhana ini dia hanya melibatkan satu variabel bebas. Contohnya, memprediksi CO2 emission PS size dari semua mobil. Yang kedua, regresi variabel jamak atau berganda. Jadi, regresi variabel jamak atau berganda ini dia melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Ini untuk contohnya. Ini untuk aplikasi regresinya. Jadi, penerapan regresi ini sangat luas. Seperti perakiraan penjualan produk, lalu ada analisis kepuasan, setelah itu ada di sini estimasi harga, pendapatan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini regresi linier sederhana. Seperti yang saya jelaskan di atas, regresi linier sederhana ini dia hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat dengan tujuan untuk mencari hubungan linier di antara keduanya. Ini untuk pendahuluan. Jadi analisis regresi ini dia digunakan untuk mempelajari dan juga mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel maupun lebih variabel. Dalam regresi sederhana ini dikaji dua variabel,
Sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari 2 variabel. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variabel atau respons variabel. Dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau disebut dengan sumbu Y. Sedangkan variabel bebas sendiri, variabel bebas atau disebut dengan independen variabel atau disebut dengan independen variabel atau explanatory variabel. Dia merupakan suatu variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu X. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menerapkan regresi data dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Jadi yang pertama itu kita akan menarik operator yang namanya itu RapidExcel. Yang dimana RapidExcel ini dia dipakai atau digunakan untuk membaca data dari file Excel yang sudah kita siapkan. Oke, kita coba masukkan dulu data. Di sini saya gunakan data mahasiswa. Oke, sudah muncul. Ini setelah itu kita select atribut. Jadi pada select atribut ini dia operator yang fungsinya untuk memilih atribut apa saja yang akan kita regresi. Kita pakai A subset. Lalu kita select. Sini saya akan gunakan IPK dan juga NIM. Nah, oke, sudah berhasil. Di sini ada row untuk nomornya, di sini ada NIM dan juga IPK. Selanjutnya itu kita menggunakan namanya setrol. Jadi pada setrol ini nanti jadi di sini kita akan memilih yang ingin kita label.
Di sini di IPK sebagai labelnya. Kita coba. Jadi di sini labelnya. Warna hijau di sini dia menandakan bahwa ini sebagai label. Selanjutnya itu kita akan ke split data. Split data di sini dia digunakan untuk melatih model. Sini kita akan menambahkan rasio. Kita akan menggunakan jadi pada split data ini dia dibagi menjadi dua, yaitu data training dan juga data testing. Jadi kita coba untuk memberikan rasio pada data training, misalnya berarti 30%, 30%. Selanjutnya kita akan menambahkan linear regression. Di mana pada linear regression ini dia operator yang digunakan untuk membangun model berdasarkan data trainingnya. Setelah itu kita cari namanya coba cari operator performance. Regression.
Teman-teman, kita lanjutkan. Baik, mungkin saja penerapan senjata dengan menggunakan dari saya. Bila ada kata dan juga lebihnya saya mohon maaf. Apabila kita berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu pendahuluan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari
dan juga mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua maupun lebih variabel. Dalam regresi sederhana dikaji dua variabel, sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua variabel. Selain itu, dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut dengan variabel terikat atau dependen variabel atau respons variabel. Dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau disebut juga dengan sumbu Y. Nah, sedangkan variabel bebas disebut juga dengan independen variabel atau explanatory variabel, merupakan suatu variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Nah, ini untuk selanjutnya. Di sini analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Selain itu, analisis regresi juga ingin mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Selanjutnya, analisis korelasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisis regresi dan korelasi sering dilakukan secara bersama-sama. Ini untuk langkah dalam menganalisis relasi antar variabel. Di sini ada membuat diagram pencar atau scatter diagram yang menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Nah, diagram pencar ini berguna untuk membantu melihat apakah relasi itu ada yang berguna antar variabel. Setelah itu dia juga bantu dalam menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Ini dia. Selanjutnya itu ada di sini analisis regresi linier. Jadi analisis regresi linier ini dia digunakan untuk memprediksi nilai numerik. Nah, ini dia regresi linier untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik. Selanjutnya topologi regresi linier. Dia juga terdiri dari dua, yaitu regresi linier sederhana dan juga regresi linier variabel jamak. Ini untuk diagram pencar regresi linier. Ini garis regresi linier. Ini untuk kerjanya. Ini untuk prediksi dengan model regresi linier. Nah, kelebihan dari regresi linier ini yaitu kelebihannya sederhana. Setelah itu tidak perlu tanding parameter serta mudah dipahami dan juga diinterpretasikan. Nah, ini untuk lab buat lab. Nah, ini MFA.
Jadi MSE ini digunakan untuk mengukur seberapa besar error pada regresi. Semakin kecil nilai MSE-nya, maka modelnya semakin baik. Estimasi parameter regresi linear variabel jamak. Ini cara-cara mengestimasi parameter. Ini prediksinya. Selanjutnya itu ada regresi non-linear. Jadi regresi non-linear ini dia digunakan ketika hubungan antar variabel tidak membentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Selanjutnya regresi polinominal. Regresi polinominal ini dia merupakan solusi untuk memodelkan data non-linear dengan mentransformasikannya ke dalam bentuk linear. Beberapa data. Ini untuk contohnya. Ini model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. Nah, itu yang terakhir regresi non-linear. Jadi regresi non-linear ini dia merupakan cara untuk menentukan apakah suatu masalah lebih cocok menggunakan regresi linear atau non-linear berdasarkan visualisasi dan juga akurasi model. Nah, ini dia cara untuk mengetahui apakah masalah itu cocok diselesaikan dengan regresi linear maupun non-linear. Oke, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan mencobanya di aplikasi RapidMiner. A few moments later.